Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang hebat dan pintar ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia ya, yang rajin, perkenalkan nama Ibu Mega Sari Rahayu. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Anu cas cis cus jangan geningan ya. Dan pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu cara belajar efektif. Selamat Ibu ucapkan kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Pamengpeuk, SMP nomor Wahid ya. Sudah tahu kan visi sekolah kita ya, yaitu hebat, harmonis, edukatif, beriman, aktif, terdepan. Nah itu, jadi kalian semua keluarga SMP 1 Pamengpeuk harus harmonis ya, H-nya, E-nya edukatif ya, apalagi B-nya beriman, A-nya aktif, T-nya terdepan. Setiap perlombaan selalu terdepan. Nah itu. Nah anak-anakku yang Ibu banggakan, sebelum kalian nanti mengikuti kegiatan belajar mengajar ya, jadi kalau kelas 7 diawali dulu dengan MPLS. Apa itu MPLS? Nah, MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, hajinabu menikah dikenalkan, iyalah, karena ketika kalian belajar di SD dengan belajar di SMP tentu saja berbeda lingkungannya, berbeda temannya ya. Kalau di SMP mungkin cakupannya lebih sedikit, kalau di SD lebih sedikit, kalau di SMP lebih banyak. Di SD hanya 6 kelas, di SMP mah dari kelas 1 sampai kelas 3 ada berapa? Di SMP 1 Pamengpeuk ada 30 kelas. Tapi sayang ya, sekarang lagi musim pandemi, jadi kita belajarnya melalui daring. Kita doakan semoga pandemi cepat berakhir agar kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka dengan normal. Amin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini ya, pada kesempatan sekarang Ibu akan mengisi atau menjelaskan materi tentang cara belajar yang efektif. Dari belajar mah sudah biasa ya, tapi kadang kalian belajar tapi lupa. Bu, hanya belajar mudah lupa. Bu, belajar tapi abis teh mudah lupa dan ingat-ingat. Nah, bagaimana supaya ilmu yang kalian pelajari itu bisa nempel di kepala? Ya, bisa nempel di kepala. Nah, yang pertama, belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan kualitas yang lebih baik. Tujuannya untuk apa ini belajar efektif itu? Supaya untuk menghasilkan manusia atau siswa yang unggul. Ya, di antaranya di sini yang akan Ibu bahas, belajar yang efektif itu banyak sebetulnya, karena kemampuan siswa itu ada yang secara audio, secara visual. Abi mah hanya bisa melihat, kalau guru menjelaskan langsung ingat gitu kan ya. Dengan cara mendengarkan langsung tertangkap gitu kan. Nah, ini adalah trik-triknya supaya belajar kalian itu efektif, menyenangkan, ada perubahan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak paham menjadi paham, dari yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, kalau kalian selama ini belajar tapi tenerap-nerap ilmuna kalabur, berarti belajar kalian itu tidak efektif, harus dirubah.
Nah, yang pertama yaitu adalah belajar berkelompok ya, belajar kelompok. Kenapa belajar kelompok salah satu menjadi cara belajar yang efektif? Karena kalian dengan belajar berkelompok lebih menyenangkan, sharing sama temannya lebih terbuka. Kalau ada yang ini mengerti, yang temannya tidak mengerti, share ilmunya. Tapi awas kebanyakannya kalian mah belajar kelompok teh ngadon rujakan, ngadon ngaliwet, babasuhan aci, itu mah tidak akan efektif ya. Nah, di sini belajar kelompok yang arti sebenarnya adalah adanya sharing ilmu. Ya. Ayo dong, saya nggak ngerti nih pelajaran ini atau rumus ini. Ada yang lebih paham. Kalau ke gurunya mungkin bertanyanya malu, nah dijelaskan sama teman. Jadi lebih menyenangkan sharingnya, lebih santai. Itu bisa jadi alternatif untuk belajar secara efektif. Ingat, belajar secara efektif berkelompok jangan digunakan bebasuhan aci sama rujakan ya. Tapi betul-betul digunakan kita sharing ilmu. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, bagaimana caranya? Setelah kalian baca materi dari buku, ya, lalu melalui tulisan otomatis dibaca, ditulis, nempel di sini, lalu kalian salin. Itu menjadi salah satu belajar yang efektif. Bikin rangkumannya, bikin intisarinya, ya. Jadi ada beberapa kemampuan yang akan kalian dapatkan. Menulis, kemampuan menulis, tambah bagus tulisannya. Ya. Terus merangkum, terserap ke sini. Kemampuan literasi kalian juga akan terolah. Ya, belajar dari sekarang. Bukan kalian mah ari maca WA semangat, ari baca buku, no way. Rubah. Kalau kalian ingin berhasil menjadi siswa yang unggul di SMP harus ada perubahan. Ya, jadi rubah cara belajarnya. Dari yang tadinya malas membuat rangkuman, oh kemarin MPLS sudah diterangkan. Cara belajar yang efektif itu diantaranya harus rajin membuat intisari pelajaran. Setelah dipelajari, dibuat catatan kecil. Kalian ke dapur sambil belajar. Ya, menghafal, ada catatan kecil. Jadi di buku saku, buat buku saku. Ya, itu adalah alternatif yang kedua. Alternatif yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Jadi membuat perencanaan yang baik itu kalian mengatur jadwal sendiri. Dari jadwal belajar, pokoknya sehari harus belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak usah lama-lama. Cukup 1 jam misalkan 2 jam, tapi itu rutin, direncanakan. Tidak terganggu dengan HP. HP-nya di stop. Nah, itu adalah menjadi salah satu cara belajar yang efektif. Terus, disiplin dalam belajar. Hampir sama di sini, membuat planning sama disiplin hampir sama. Jadi kalau kamu sudah punya schedule, ikuti. Schedule saya belajar itu dari jam 4 sampai jam 5. Misalkan ya, karena sekarang mah misalkan sekolah agamanya libur, misalkan musim pandemi. Diatur atau setelah maghrib, setelah ngaji belajar. Jangan terganggu dengan TV, jangan terganggu dengan HP. Pokoknya harus disiplin. Insya Allah dengan disiplin kalian akan lebih bertanggung jawab dan akan sukses. Ya. Yang kelima, aktif bertanya. Nah, ini nih biasanya era sieun nanyakeun ka guru teh. Tidak akan kalian bertanya wali, moal. Ya, harus aktif bertanya. Ada yang tidak paham, sekarang belajarnya melalui daring. Langsung aja di forum grup. Ibu mohon izin bertanya. Jadi jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, ada peribahasa apa? Sok aya tahu tuh. Malu bertanya sesat di jalan. Ibu ge pokok. Malu bertanya sesat di jalan. Itu. Jadi inti itu sudah nanyakeun bisa sesat di jalan, enggak. Maksudnya jadi harus aktif bertanya ya, supaya apa? Ini belajarnya efektif ya, dari yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Nah,
Nomor 6, belajar dengan serius dan tekun. Iyalah, waktu belajar, belajar, ya. Waktu main. Ketika ada kesempatan belajar harus tekun. Yang tadi juga di sini belajar kelompok. Waktu belajar kelompok, gunakan belajar kelompok. Setelah belajar kelompok, boleh babasuhan aci, ya, boleh mengujakan. Bukan ini mah rencana belajar kelompok, dari awal geus muka coet, geus mawa coet. Muka dan sebagainya. Jangan, itu berarti tidak akan efektif. Nah, selanjutnya hindari belajar berlebihan. Apa kudu rajin diajar? Nah, ieu hindari belajar berlebihan. Maksudnya jangan begini. Kita waktu itu besok ini ulangan. Kita belajar sampai jam 1 malam. SKS sistem kebut semalam, pada akhirnya begadang. Subuhna teu salat subuh. Paginya pilek, kurang tidur. Akhirnya bakal konsentrasi enggak ketika belajar? Enggak akan. Makanya belajar itu harus dituntut, harus disiplin waktunya. Ya, bukan mah besok mau ulangan, ayeuna dari maghrib sampai jam 1 malam sampai subuh baca buku. Jadi besoknya itu mabuher, tunduh, hilang konsentrasi, tidak fokus, akan mendapatkan nilai yang baik enggak? Enggak akan. Jadi belajar harus konsisten, harus disiplin ya di waktu. Nah, terus jujur dalam mengerjakan ulangan. Ada nggak yang suka nyontek? Kenapa ini jujur dalam mengerjakan ulangan merupakan cara belajar yang efektif? Kenapa? Karena otomatis kalau kita ada rasa tanggung jawab jujur, ya berarti tidak akan menyontek. Kalau jujur berarti akan disiplin, akan belajar, ya gitu. Jadi berhubungan dengan cara belajar yang efektif, harus jujur, ya gitu. Awas ya, masih yang suka nyontek, no way. Di SMP gak ada contek menyontek. Nah, rajin mengerjakan PR. Ada tugas dari guru, baik itu melalui daring. Pokoknya kerjakan, jangan nyontek. Kenapa? Karena itu adalah salah satu evaluasi. Kita mampu nggak terhadap materi yang sebelumnya diberikan oleh guru? Kalau kita ada guru PR nyontek, ada PR nyontek, ada tugas nyontek, kapan bisanya? Kapan kita tahu kemampuan kita paham dan tidaknya, mengerti dan tidaknya? Ya, jadi sebagai evaluasi, aya PR, aya tugas dari guru, coba kerjakan. Kita tahu mana yang mengertinya dan mana yang tidaknya. Ada yang tidak dimengerti tadi, aktif bertanya, ya, atau sharing sama teman dalam belajar kelompok, ya. Dan yang terakhir, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Abi pada teresep matematika teh. Mata ulangan lagi abi pada hiji dua tilu dan teresep. Jangan dibiarkan kata teresep itu. Harus suka. Ya. Abi mau pada terbiasa. Tidak bisa karena tidak biasa. Jadi harus dibiasakan. Kalau kita biasa berlatih, akhirnya suka, gini kan menari. Kok abi pada bahasa Inggris tahara hese pengucapan anak bakal tiasa mah diajar, enggak akan bisa. Abi matematika teh dan perkalian lagi terbiasa, jadi haloreang berlatih. Yang tadinya disukai akhirnya menjadi suka. Semua pelajaran menarik ternyata setelah dipelajari. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit kalau kita mau mencoba. Oke? Ya? Anak-anakku, kita rubah sekarang metodenya. Kita rubah cara belajarnya. Dari yang tadinya malas-malasan. Bu, boleh malas enggak? Boleh. Malah, abi mah malas main. Abi mah malas menonton TV. Boleh. Yang penting yang tidak boleh itu malas apa? Malas belajar. Komo malas sholat mah. Ya, neraka jaminannya gitu. Ya. Jadi anak-anakku yang ibu selalu banggakan, yang cintai, nah materi yang ibu sampaikan pemaparannya yaitu cara belajar yang efektif. Semoga
apa yang Ibu sampaikan banyak manfaatnya bagi kalian ya. Selalu semangat dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa bertemu di pembelajaran tatap muka. Ya. Selalu enjoy, jaga apa? Jaga kesehatan ya, apalagi di musim pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.